Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Wayuni, absen 5 dari kelas 11 MIPA 7 akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Langsung saja kita simak videonya. Kita mulai pada slide pertama tentang karya ilmiah karya Anissa Putri Wayuni 11 MIPA 7. Apa itu karya ilmiah? Mari kita jelaskan apa itu karya ilmiah. Adapun pengertian karya ilmiah yaitu tulisan mengenai fenomena dan peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan, bukan fiksi, namun real berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi, karya ilmiah merupakan sebuah karya tulis yang berisi tentang fakta, bukan semacam cerita dongeng ataupun cerpen, melainkan fakta atau kenyataan yang bisa dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ada topik karya ilmiah. Apa saja topik dalam karya ilmiah? Kita bisa gunakan topik teknologi, yaitu tentang membahas teknologi. Yang kedua, seni, dan ketiga, sains, empat, budaya, dan terakhir, psikologi. Karya ilmiah merupakan karya yang ditulis dari hasil observasi, yaitu pengamatan langsung, penelitian, dan sumber pustaka yang tentunya terpercaya. Berikutnya ada bentuk penyajian karya ilmiah. Bentuk penyajian karya ilmiah dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk formal, skripsi, tesis, atau disertasi. Bentuk formal ini memiliki format yang lengkap. 2, semi formal, berupa laporan, jurnal, makalah. Format lebih mudah dari formal. 3, populer, bersifat tidak terlalu akademis. Format dan bahasanya suka-suka penulis. Jadi dalam bentuk penyajian populer ini, karya ilmiah yang ditulis bahasanya berdasarkan penulis atau semaunya penulis. Berikutnya ada sistematika atau struktur karya ilmiah. Apa saja sistematika atau struktur dalam karya ilmiah? Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada judul. Judul harus ditulis jelas dan lengkap agar ketika pembaca membaca judul langsung mengetahui topik yang sedang dibahas. Judul merupakan awalan dari suatu karya ilmiah. Yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan berisi 4 macam, yaitu yang pertama latar belakang. Apa itu latar belakang? Latar belakang merupakan suatu alasan mengapa karya ilmiah tersebut ditulis. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah berisi tentang masalah-masalah yang akan dibahas dalam karya ilmiah tersebut. 3, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan tentang maksud dari adanya penelitian tersebut yang dicantumkan dalam karya ilmiah tersebut. Yang keempat ada manfaat penelitian, yaitu apa saja manfaat yang didapat oleh pembaca dari penelitian tersebut. Berikutnya ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis dalam karya ilmiah dibagi menjadi 3, yaitu 1, menuliskan teori yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Tentu dalam karya ilmiah ada teori mengenai topik yang dibahas. Karena berpaku pada teori, karya ilmiah adalah suatu karya yang dihasilkan dari sebuah penelitian. 2, mencantumkan penjelasan tentang topik penelitian yang mirip dan sudah dilakukan. Jadi dalam karya ilmiah tersebut dicantumkan juga penjelasan dari topik penelitian atau dari penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan dan sudah terpercaya. Berikutnya ada mengubah kata-kata atau mencantumkan sumber. Jadi dalam karya ilmiah juga dicantumkan sumber. Dari mana sih sumber yang menjadi dasar dari karya ilmiah tersebut? Berikutnya ada metodologi penelitian, yaitu menjelaskan cara mengambil dan mengolah
data. Jadi dalam karya ilmiah juga dijelaskan bagaimana cara kita mengambil dan mengolah data sehingga bisa dihasilkan suatu karya ilmiah. Berikutnya ada pembahasan. Tentu dalam suatu karya ilmiah juga ada pembahasan, yaitu memaparkan data hasil penelitian. Yang berikutnya ada penutup dan daftar pusaka. Penutup biasanya berisi sumber atau rangkuman dari penulis mengenai karya ilmiah tersebut. Dan juga ada daftar pusaka, yaitu berisi tentang sumber-sumber yang didapat dari karya ilmiah tersebut. Lanjut, berikutnya ada tujuan karya ilmiah. Untuk apa menulis karya ilmiah? Adapun tujuan dibuatnya karya ilmiah adalah untuk menginformasikan kepada terkait suatu masalah beserta jawabannya dan untuk membuktikan suatu fakta. Nah, tujuan dibuatnya karya ilmiah ini adalah untuk membuktikan suatu fakta. Tentu, kembali lagi pada pembahasan tadi, karya ilmiah merupakan karya tulis yang tidak dihasilkan dari suatu penelitian. Jadi, karya ilmiah ini berisi tentang fakta-fakta dari penelitian, baik yang sudah dilakukan atau yang baru dilakukan. Juga menginformasikan kepada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Jadi dalam karya ilmiah ini mencatatkan sebuah masalah beserta jawabannya agar menambah pengetahuan dari si pembaca. Berikutnya ada ciri-ciri karya ilmiah. Apa saja ciri-ciri dari karya ilmiah? Kita bisa bedakan karya ilmiah dengan karya tulis lainnya. Pertama, ada mengacu pada teori. Nah, betul, tadi sudah dijelaskan hasil dari penelitian, yaitu karya ilmiah mengacu pada teori karena merupakan hasil dari penelitian. Jadi karya ilmiah ini terpaku pada teori dari sumber yang terpercaya dan juga dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Dua, menggunakan bahasa yang lugas. Maksud dari penggunaan bahasa yang lugas ini tidak memakai bahasa yang emosional. Tiga, logis. Sebelum dijadikan bahasan tulisan, materi yang akan dijadikan karya ilmiah diteliti terlebih dahulu kebenarannya sehingga materi dari karya ilmiah ini bisa dikatakan logis atau tidaknya. Jadi karya ilmiah harus bersifat logis. Berikutnya ada efektif. Suatu karya ilmiah yang bersifat efektif itu berisi ringkas dan padat. Jadi tidak seperti karya tulis lainnya yang merupakan sebuah cerita panjang dan bertele-tele gitu. Jadi karya ilmiah ini merupakan suatu karya yang bersifat ringkas dan padat. Berikutnya ada efisien. Maksud dari efisien ini adalah teliti dalam pemilihan kata. Berikutnya ada objektif dan sistematis. Karya ilmiah ditulis berdasarkan fakta, yaitu objektif, karena merupakan hasil dari penelitian dan juga sistematis. Berikutnya ada jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah ada 4. Yang pertama, jurnal ilmiah atau bisa disebut artikel ilmiah, yaitu hasil dari penelitian. 2, kertas meja atau work paper, memaparkan pembahasan lebih mendalam. 3, makalah, membahas mengenai suatu hal atau permasalahan. 4, skripsi, disusun oleh mahasiswa tingkat akhir untuk mendapatkan gelar sarjana. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai karya ilmiah.